Manik menantang surga itu, aku harus memilikinya, pikir Bai Yun dengan dingin. Mata Sun Tai menjadi gelap saat mendengar kata Bai Yun. Dia mendengus dingin dan kabut hitam pekat yang membawa tekanan kuat melonjak keluar dari tubuhnya. Sun Tai segera terbang mendekati Wang Lin, namun Chen Xiu mencoba menghalanginya dengan mengeluarkan senjata jam perunggu. Melihat itu Sun Tai dengan dingin melambaikan tangannya dan kabut hitam menghantam Chen Xiu hingga ia terdorong mundur beberapa langkah. "Beraninya kau?" teriak Bai Yun mengayunkan tangannya dan sebuah pusaran hitam tiba-tiba muncul dan melesat ke arah Sun Tai. Tangan Sun Tai menunjuk ke peti mati di belakangnya dan tutup peti mati bergerak sedikit ketika tubuh mumi terbang keluar dan menghantam pusaran hitam hingga hancur. Sun Tai memanfaatkan kesempatan ini mengulurkan tangannya dan meraih Wang Lin yang sedang pingsan. Setelah meraih Wang Lin, Sun Tai berbalik dan terbang masuk ke dalam celah spasial. Kilatan dingin melintas di mata Bai Yun saat melihat itu. Dia meraung saat tubuhnya tiba-tiba menjadi raksasa dan kapak raksasa muncul di tangannya. Bai Yun mengejar Sun Tai dan mengayunkan kapaknya ke bawah, menyebabkan gemuruh keras terdengar di kehampaan ketika gelombang energi kapak raksasa melesat keluar. Ekspresi Sun Tai menjadi gelap, dia mengayunkan tangannya dan segel hitam menghantam kapak hingga menyebabkan ledakan keras. Sun Tai menyerbu keluar dari celah itu dan mengumpat, "Klan raksasa, kau kira aku takut padamu?" teriak Sun Tai. Tangan kanannya membentuk segel dan menempelkannya di dahi Wang Lin, lalu melemparkan tubuh Wang Lin ke hutan lebat di bawahnya. Wang Lin mendarat di tanah, lalu dengan susah payah duduk bersila dan berjuang melawan segel Sun Tai. Bai Yun mulai menyerang, setiap tebasan kapaknya mengirimkan gelombang energi kapak yang menghantam ruang di depan Sun Tai, menciptakan banyak retakan kecil yang muncul. Sun Tai mendengus, ia menunjuk ke udara dan 3 cahaya hijau melesat keluar sebelum berubah menjadi 3 mayat yang menyerbu ke arah Bai Yun dan meledak. Kekuatan dahsyat dari ledakan itu mendorong Bai Yun mundur beberapa langkah. Sun Tai dengan dingin menyerang ke depan. Tangan kanannya berubah menjadi telapak tangan raksasa yang menekan ke arah Bai Yun. Wajah Bai Yun nampak muram, dia baru berada di tahap awal transformasi jiwa, namun Wang Lin terlalu penting bagi klan raksasanya, jadi dia hanya bisa bertarung sekuat tenaga melawan Sun Tai yang berada di tahap tengah transformasi jiwa. Wajah Bai Yun berubah serius saat melihat tapak tangan hitam yang meluncur ke arahnya. Tapak tangan raksasa itu mengandung kekuatan yang jauh melampaui energi spiritual. Dia mengayunkan kapaknya dan menghantam telapak tangan raksasa itu hingga menyebabkan ledakan keras. Tubuh Bai Yun terhempas mundur beberapa langkah dan memuntahkan darah. "Klan raksasa, begitu aku membunuhmu, aku yakin aku bisa mendapatkan harga yang bagus untuk mayatmu," kata Sun Tai mendengus dan mengangkat tangannya ke udara. Segera petir hitam muncul di langit. Sun Tai berkata dengan dingin, "Domain gunturku diperoleh setelah aku menderita bertapa di planet guntur surgawi selama 100 tahun, kau hanyalah anggota cabang klan raksasa, mati saja kau," teriak Sun Tai dengan dingin. Ekspresi Bai Yun menjadi gelap saat melihat petir hitam yang muncul di langit. Dia meraung menyebabkan tubuhnya tumbuh lebih besar dan meninju petir hitam yang turun itu. Namun kekuatan petir hitam menyambar tubuh Bai Yun menyebabkan wajahnya menjadi pucat dan memuntahkan darah. Pada saat ini, Yuan Feng diam-diam berteleportasi ke tempat Wang Lin yang duduk bersila. Dia tersenyum dingin saat mengangkat tangannya untuk membunuh Wang Lin, namun tepat saat dia akan melakukannya, satu petir hitam tiba-tiba melesat ke arahnya menyebabkan ekspresinya seketika berubah. Dia dengan cepat melarikan diri, namun petir hitam mengejarnya. Di saat yang sama Bai Yun dengan cepat melesat ke arah Wang Lin, kilatan dingin melintas di mata Sun Tai. "Beraninya kau mencoba menyelinap melewatiku," teriak Sun Tai mencibir, segel di tangannya berubah dan kabut hitam melonjak untuk menghalangi Bai Yun. Bai Yun meraung marah saat melihat itu, dia menarik napas dalam dan tak lama kemudian, pusaran raksasa muncul di belakangnya. Cahaya hitam dipancarkan oleh pusaran itu berputar perlahan dan kekuatan misterius menyebar darinya ketika pusaran air di belakangnya tiba-tiba berputar dengan cepat dan muncullah daya hisap yang kuat. Ekspresi Sun Tai nampak berubah, dia segera merasakan daya hisap yang kuat dari pusaran itu dan merasakan dirinya ditarik. Dia menunjuk ke udara dan sebuah peti mati merah tiba-tiba muncul. Telapak tangan Sun Tai mengenai peti mati itu,
menyebabkan peti mati itu hancur dan tubuh seorang anak laki-laki melayang keluar dari peti mati itu. Baeyun terkejut saat melihat itu, dia bisa merasakan aura yang kuat menyebar dari anak yang nampak seperti iblis itu, dan segera berteriak dengan dingin, "Kekuatan hisap," teriak Baeyun. Segera pusaran air berputar dengan cepat dan mulai menghisap Sun Tai ke arahnya. Sun Tai segera berteriak, "Anak iblis, bunuh dia!" Segera anak laki-laki itu tiba-tiba membuka matanya yang memancarkan cahaya iblis. Ia melangkah dan sekejap tiba di hadapan Baeyun dan mengayunkan tinjunya. Baeyun merasakan kekuatan penghancur menghantam tubuhnya dan memuntahkan seteguk darah, bahkan jiwa asalnya terbang keluar dari tubuhnya. Setelah meninju Baeyun, bocah iblis itu menendang tubuh Baeyun hingga berlubang. Namun, Sun Tai sudah terseret ke dalam pusaran itu. Ia menjerit frustrasi dan perlahan menghilang. Baeyun tidak punya waktu untuk menangkap Wang Lin. Dia segera melarikan diri. Namun bocah iblis itu dengan cepat mengejarnya dan mereka berdua menghilang di langit. Wang Lin menghela napas lega. Ia berjuang untuk berdiri dan berjalan keluar dari hutan dengan tubuhnya semakin lemah. Domain Yuan Feng dan segel Sun Tai telah menyatu dengan sempurna. Menyegel kekuatannya, bayangan daun teh itu semakin lama semakin padat hingga berubah menjadi bekas luka di dahi Wang Lin. Bekas luka ini membentuk segel yang aneh. Itu adalah bentuk segel Sun Tai. Wang Lin dengan susah payah berjalan keluar dari hutan. Ia merasa seperti ada gunung di punggungnya dan setiap langkahnya terasa berat. Pada saat ia berhasil keluar dari hutan, ia jatuh pingsan. Setelah pertarungan kemenangannya dengan kupu-kupu merah, nama Cheng Niu makin tersohor dan senjata yang digunakannya telah terlihat oleh semua utusan dari berbagai negara kultivasi, mulai bendera larangan, pedang surgawi, dan kereta perang pembunuh dewa. Semua senjata itu menjadi hal yang paling banyak dibicarakan dan dengan cepat menyebar. Orang bernama Cheng Niu telah diberi gelar orang nomor 1 dalam tahap mencapai transformasi jiwa di Suzaku. Namun, seiring berjalannya waktu, mereka mengetahui bahwa Cheng Niu telah menghilang tanpa jejak. Peristiwa ini menimbulkan kehebohan besar. Lelaki tua yang menyandang gelar Suzaku keluar dari pertapaannya dan melihat ke arah utara. Ia merasa 3 hari yang lalu ada pertarungan antar kultivator transformasi jiwa. Selain itu, dia juga merasakan kekuatan garis keturunan klan raksasa. Ketika dia menyebarkan indera spiritualnya, dia bisa merasakan secara samar di mana Wang Lin berada, tapi dia tidak bisa menentukan lokasi pastinya. Dia mengirimkan suaranya, "Liu Mei, pergilah ke ujung utara benua Suzaku, carilah Wang Lin di sana." Setelah meninggalkan pesan untuk Liu Mei, lelaki tua itu kembali untuk bertapa. Sosok Liu Mei melayang turun dari gunung Suzaku dan berubah menjadi cahaya yang terbang menuju ujung utara benua Suzaku. Di salah satu tebing gunung Suzaku, Hongdi berdiri mengenakan kerudung merah dengan tatapan matanya yang kosong. Qian Feng muncul di belakangnya dan berbisik di telinganya, "Hongdi, aku tahu kau memiliki sedikit jiwa asal yang tersembunyi di suatu tempat, tapi aku yang memegang kendali," kata Qian Feng sambil menyentuh wajah Hongdi yang cantik. 1 bulan kemudian, di sebuah desa di bagian utara benua Suzaku, seorang pemuda sedang duduk di atas sebuah batu di pintu masuk desa. Wajahnya dipenuhi bekas luka membuatnya terlihat sangat jelek. Dia menatap ke kejauhan dengan mata bingung dan kesedihan. Saat penduduk desa melewati pintu masuk desa, mereka semua memandangnya dengan jijik. Tak lama kemudian, seorang gadis muda melihatnya dan berteriak, "Bisu jelek, ayahku memanggilmu untuk makan malam, cepatlah, aku lapar." Teriak gadis muda itu segera berbalik kembali ke desa. Pemuda itu perlahan berdiri dan mengikuti gadis itu. Sesampainya di rumah, gadis muda itu berlari masuk ke dalam ruangan. "Ayah, aku sudah memanggil si bisu jelek itu kembali." Pria parubaya itu menatap gadis itu dan memarahinya, "Jaga sikapmu. Panggil dia paman." Gadis itu sedikit cemberut dan tidak mengatakan apapun. Dia masuk ke dapur dan membantu ibunya menyiapkan makanan. Pria parubaya itu berdiri dan menatap pemuda itu. "Anak muda, biarkan aku melihat seberapa jauh kau telah pulih," kata Bei Hong. Pemuda itu mengangguk dan duduk di sebelah Bei Hong, dan mengulurkan tangannya yang kurus. Setelah beberapa saat, Bei Hong tersenyum tipis dan berkata, "Kamu sudah pulih lebih baik, aku akan memberimu obat, kamu akan baik-baik saja."
pemuda itu hanya mengangguk. Bei Hong bertemu pemuda ini sebulan yang lalu ketika dia pergi ke hutan untuk mengumpulkan kayu. Pemuda ini berada di ambang kematian ketika dia menemukannya. Dia adalah seorang tabib, jadi dia memutuskan untuk membawa pemuda itu dan menyembuhkannya. Luka-luka yang dialami pemuda ini sangat parah. Bei Hong sama sekali tidak yakin dapat menyembuhkannya. Tapi tubuh pemuda itu sangat aneh. Setelah 10 hari, tubuhnya membaik dan pemuda itu pun terbangun. Namun dia tidak berbicara. Pemuda ini adalah Wang Lin. Sesaat kemudian, seorang wanita parubaya dan gadis muda itu membawa beberapa piring berisi makanan dan menaruhnya di atas meja. Gadis itu cemberut dan berkata, "Ibu, aku tidak mau makan dengan si bisu, dia sangat jelek sehingga aku tidak selera makan." Bei Hong menatap gadis itu dan memarahinya, "Ri, jangan begitu." Gadis itu cemberut, ia baru saja akan berbicara ketika Wang Lin mengangkat mangkuknya dengan tangan gemetar, lalu berdiri berjalan keluar halaman dan duduk di atas batu. Dia menatap nasi di mangkuknya sambil merenung. Dia dulunya adalah seorang abadi, namun kini berada dalam kondisi seperti itu. Ini semua disebabkan oleh klan Yuan Feng dan Bai Yun. Tangan kanan Wang Lin bergetar saat ia meletakkan mangkuk itu di atas batu. Sebulan yang lalu, jiwa asalnya terpecah belah, tubuhnya juga terluka sangat parah. Namun karena keberuntungan yang aneh, energi spiritual yang dilepaskan saat jiwa asalnya hancur mampu memperbaiki tubuhnya, itulah sebabnya dia bisa sedikit membaik. Namun dirinya yang sekarang telah kehilangan semua energi spiritual dan telah menjadi manusia biasa yang bahkan kesulitan memegang mangkuk. Runtuhnya jiwanya bahkan mempengaruhi tubuh aslinya di Chu. Tubuh aslinya telah tertidur dan tidak dapat bangun. Jika tubuh aslinya tidak tertidur, dia bisa meminta tubuh aslinya datang menjemputnya. Kemudian dia hanya perlu menemukan tempat untuk berkultivasi memulihkan diri. Namun semua itu lenyap begitu saja. Ini adalah situasi yang benar-benar buruk. Wang Lin tidak bisu, dia hanya tidak mau berbicara. Bekas-bekas yang disebabkan oleh domain teh itu menempel dan memenuhi wajahnya, membuat wajahnya sangat jelek, sehingga orang-orang jijik mendekatinya. Selain keluarga Bei Hong, tidak ada seorang pun yang mau mendekatinya. Tanpa kekuatan spiritual, dia tidak dapat membuka cincin penyimpanannya. Dirinya yang sekarang telah benar-benar menjadi manusia biasa. Wang Lin menghela napas dengan getir, lalu memakan semua nasi di mangkuknya. Dalam 9 tahun, Wan Er harus menghadapi siklus reinkarnasi, 9 tahun. Pikir Wang Lin sambil menelan sisa nasi dengan hati dipenuhi kepahitan. Selama ini, dia mencoba mencari cara untuk memulihkan kultivasinya. Selama segel domain teh hilang, dia akan mendapatkan kembali kultivasinya. Keesokan paginya, Bei Hong pergi ke pegunungan bersama beberapa pemburu untuk mengumpulkan tanaman obat. Wang Lin duduk bersila dan membuka matanya. Tidak ada energi spiritual di tubuhnya, jadi tidak mungkin untuk berkultivasi. Hanya dengan berada di tempat yang memiliki energi spiritual yang padat, dia baru dapat melakukan kultivasi dengan paksa untuk membangunkan energi spiritual di tubuhnya. Setengah bulan telah berlalu, dengan bantuan obat-obatan Bei Hong, tubuh Wang Lin perlahan mendapatkan kembali sedikit kekuatannya. Di satu malam, Wang Lin memutuskan untuk pergi. Ia melihat ke rumah tempat tinggal Bei Hong dan mengingatnya sebelum pergi. Saat melangkah menjauh, dia tidak tahu di mana dia saat ini. Dia harus menemukan urat nadi roh sehingga dia bisa menggunakannya untuk mendapatkan sedikit energi spiritual dan kemudian mencari cara untuk menghancurkan domain teh dan segel yang mengganggunya. Sepanjang perjalanan, Wang Lin mudah kehabisan napas, jadi dia harus beristirahat. 7 hari dia berjalan sambil berpikir dengan getir, mungkin hanya sekte lokal yang memiliki tempat dengan energi spiritual yang padat, tapi, bagaimana dia bisa memasuki sekte dengan kondisi tubuhnya saat ini? Wang Lin dengan dingin menatap langit dan bergumam, "Sekte Sue Yue dan klan raksasa, aku tidak akan melupakan apa yang kalian lakukan padaku. Aku akan membalas dendam 100 kali lipat," pikir Wang Lin dengan dingin. Sesaat kemudian suara kuda terdengar dari belakangnya. Ada sekelompok pria duduk di atas kuda-kuda itu. Salah satu pria kekar itu melihat Wang Lin lewat dan dengan cepat menangkapnya. "Lihat bos, aku menemukan pengemis. Jika kita mematahkan kaki anak jelek ini, kita bisa menggunakannya untuk menghalangi kereta pengawal.
Itu lebih baik daripada menggunakan saudara kita sendiri, kata pria kekar itu sambil mengangkat Wang Lin. Mata Wang Lin terpejam, dia sangat marah. Bahkan orang biasa dapat dengan mudah mempermalukannya seperti ini. Seorang pria kekar menatap Wang Lin dan mengangguk, baiklah Tarjo, bawa dia. Setelah mengatakan itu, kelompok 18 kuda itu berlari kencang menuju kejauhan. Mereka berhenti di persimpangan jalan, masing-masing dari mereka segera mengenakan topeng, lalu menyebar ke sisi jalan dan bersembunyi. Dalam sekejap, orang yang tersisa hanya Tarjo dengan bekas luka pisau di wajahnya dan Wang Lin. Bocah kecil, anggap saja dirimu tidak beruntung, kata Tarjo dengan sinis, lalu menotok beberapa titik di bahu dan kaki Wang Lin dengan jarinya. Segera rasa sakit memenuhi tubuh Wang Lin, matanya menatap Tarjo dan mengingatnya. Tarjo mendengus, lalu mengeluarkan balsam racun dan mengoleskannya ke hidung Wang Li, lalu menghilang ke dalam semak-semak. Saat Wang Lin terbaring di tanah, hawa membunuh memenuhi tubuhnya. Dia tidak pernah diperlakukan seperti ini dalam hidupnya, tapi tubuhnya terlalu lemah dan pingsan. 1 jam kemudian, suara kereta kuda terdengar dari kejauhan dan semakin dekat. Seorang melihat ke arah Wang Lin dan berteriak, "Pemimpin, ada mayat." Setelah itu, dia melompat dan menendang Wang Lin ke pinggir jalan, lalu naik ke atas kuda dan kembali ke kereta. Kereta itu kembali melaju, tapi saat kereta itu baru saja melewati Wang Lin, banyak api obor tiba-tiba menyala di sekeliling kereta mereka, dan suara keras memenuhi udara. "Kereta pengawalan, apakah kau pikir kami tidak akan merampokmu meski kau mengambil jalan memutar?" Sesaat kemudian 18 pria bandit berjalan keluar. Tarjo mengeluarkan balsam racun dan membakarnya, segera balsam ini berubah menjadi kabut racun yang menutupi kereta. Suara teriakan dalam kereta terdengar, itu racun awan api. Tak lama kemudian, setiap pengawal kereta merasakan seluruh tubuh mereka melemah dan pingsan. Tarjo tertawa keras, benar sekali, ini adalah racun khusus yang digunakan oleh 18 bandit awan api. Racun ini akan membakar darahmu, hari ini, tidak ada dari kalian yang akan lolos. Pembantaian pun dimulai, dan dalam waktu kurang dari 5 menit, lebih dari separuh tim pengawal kereta tewas, ketiga wanita cantik di dalam kereta disandera. Tarjo berjalan melewati Wang Lin sambil menggendong wanita di bahunya dan berkata, "Bos, anak ini masih hidup, bagaimana kalau kita bawa dia untuk digunakan lagi?" Pria besar itu mengangguk dan segera pergi dengan kudanya. Ke-18 bandit itu tiba di desa awan api. Wang Lin dijebloskan ke penjara air yang gelap di belakang desa. Pada saat ini, sosok Liu Mei yang cantik terbang di atas desa awan api, tapi dia bahkan tidak menundukkan kepalanya, karena dia tidak tahu bahwa Wang Lin yang dicarinya ada di desa itu. Saat Wang Lin kesakitan terendam dalam air, matanya tiba-tiba menjadi cerah. Kandang air itu ternyata memiliki energi spiritual yang padat. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yok guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.